jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara, menjaga, dan mempertahankan kehidupan kita. Pada hari ini saudara, kita akan beribadah bersama, dan saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, dan kita akan mempersiapkan diri, kita bersaat teduh sejenak. Saudara, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, sebagai ayat panggilan beribadah kepada kita pada hari ini terambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Saudara, saya mengajak kita untuk kemudian menyanyikan satu pujian bahwa kasih Allah itu amat besar di dalam kehidupan kita dan tak mampu dapat dilukiskan. Lebih
bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu amat besar, amat dalam, dan amat luas dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak sanggup kami lukiskan, dan kami bersyukur Engkau berikan hal itu kepada kami di dalam Yesus Kristus. Dan ya Tuhan, pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami percaya bahwa Engkau yang memimpin, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, disilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dan dari Mazmur 107. Dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, bersama kita akan membaca bagian ini dengan suara yang lantang. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara-saudara, kita meninggikan dan memuliakan Tuhan bahwa Dia Allah yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang besar, perbuatannya yang ajaib, dan tidak ada yang seperti Allah. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudara, mari kita datang di hadapan Allah untuk memohon belas kasih-Nya atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita bersama dengan umat Tuhan lainnya, kita memohon kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita, menguji pikiran kita, menguji hati kita, sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih. Mari kita datang saudara dengan menyanyikan pujian KPPK 204. Oh Tuhanku, sucikan hatiku.
Sebagai ayat penuntun kepada kita, demikianlah firman Tuhan. Kasihani aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah yang maha mengasihi kita. Dia yang berhak dan punya otoritas untuk menghapuskan pelanggaran kita. Mari kita datang di hadapannya. Tuhan, kami jujur bahwa tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami ini orang berdosa di hadapan-Mu. Seringkali kami gagal melakukan apa yang Engkau inginkan. Kami bergumul dengan dosa-dosa kami di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di tutur kata kami, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kami juga penuh harap bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh cinta, penuh kasih, yang menghapuskan pelanggaran kami dan tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Maka kami datang dan kami bersyukur kami telah merasakan pengampunan di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan memberikan kami kehidupan, sehingga kami tidak akan terpisahkan daripada Engkau, Tuhan. Dan betapa kami bersyukur karena pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau, dan kami serahkan ucapan syukur kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Amin. Saudara, janji pengampunan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Biarlah melalui pengampunan yang telah kita terima, saudara, kita mau tetap hidup bersama dengan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita katakan, sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan oleh gereja sepanjang abad dan tempat, dengan suatu pengakuan iman yang berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sembari tetap berdiri, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Mesra. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri dan kita menyanyikan bahwa Bapa Surgawi memelihara kita. Kita menaruh harapan kepada Tuhan di ngarai atau lautan mandala. KPPK 423. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar sekali Tuhan bahwa tidak selalu hati dan jiwa kami untuk kami mendengar firman-Mu. Tetapi apapun keadaan kami pada saat ini, biarlah kami boleh belajar menundukkan hati kami, menyerahkan keberadaan kami sehingga kami siap untuk disapa, ditegur, dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, biarlah kami sama-sama belajar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari bersama kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya akan baca kepada setiap kita dan mari bersama kita boleh memperhatikannya di Alkitab kita masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekang, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadaplah lautkah amarahmu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, melihat engkau gunung-gunung gemetar. Air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang maju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Dan ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu beriman di dalam keruntuhan. Seorang yang bernama Paul Turner, dia adalah seorang dokter dan sekaligus konselor berkebangsaan Swiss. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Creative Suffering, dia menceritakan rasa terkejutnya ketika dia membaca sebuah artikel yang berjudul Yatim Piatu Memimpin Dunia. Nah, di dalam artikel itu, saudaraku, itu berisi tentang penelitian terhadap 300 orang pemimpin dunia yang berhasil
mempengaruhi sejarah dunia. Nah, siapa saja mereka? Salah satu adalah Julius Caesar, ada juga Napoleon, Ratu Victoria, dan beberapa pemimpin terkenal lainnya. Nah, di dalam penelitian tersebut, orang-orang yang menjadi pemimpin dunia itu dicari persamaan mereka. Nah, persamaan dari mereka itu adalah sejak kecil mereka mengalami yang namanya kesulitan hidup. Bahkan sejak kecil mereka hidup sebagai yatim piatu. Mereka menghadapi kematian orang-orang terdekat dan perpisahan dari orang tua mereka. Sehingga bisa dikatakan persamaan dari mereka ini, mereka secara emosi itu mengalami kehidupan yang begitu sangat menyedihkan. Bahkan konon Turner itu sendiri juga adalah seorang yatim piatu. Nah, ditemukan di dalam penelitian tersebut bahwa yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana sikap kita pada saat mengalami kejadian tertentu di dalam hidup kita. Baik atau buruk suatu kondisi tidak tergantung pada kondisi itu sendiri, tetapi tergantung dari manusianya yang menghadapi atau yang meresponi kondisi tersebut. Apakah kemudian responnya itu positif, aktif, kreatif? Nah, jika positif, maka kondisi buruk atau kondisi yang tidak baik itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Akan tetapi sebaliknya, jika respon orang yang menghadapi kondisi buruk tersebut adalah negatif, maka bisa dipastikan kondisi buruk itu bukan membuat sesuatu yang berguna bagi dia, tetapi justru itu akan mematikan dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas pandangan ini terlihat baik dan barangkali mungkin kita setuju. Tidak ada yang keliru sebetulnya di dalam pandangan ini. Sehingga kemudian tidak heran banyak orang di dunia ini, bahkan termasuk orang Kristen itu didorong oleh spirit, didorong oleh pandangan seperti ini sehingga dia bisa mampu melewati masa sulit di dalam hidupnya. Akan tetapi permisi tanya, apakah ketika kita mengatakan pandangan ini baik dan kemudian pandangan ini juga sekaligus menjadi benar, saudaraku, saya rasa pandangan ini bisa membuat seseorang pada akhirnya tidak lagi membutuhkan Tuhan. Seolah-olah masalah itu bisa diatasi, hal buruk itu bisa membuahkan kebaikan hanya jika seseorang itu bisa menyikapi dan meresponinya dengan tepat, positif, aktif, dan kreatif. Lalu kita bertanya selanjutnya, apakah salah kemudian jika kita memberikan respon positif terhadap sebuah masalah? Saudaraku, mungkin tidak. Tetapi kesalahan terjadi jikalau respon positif kita itu tidak hadir di dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kesalahan akan terjadi jika tindakan kreatif kita itu tidak lahir dari buah pengenalan dan hidup di dalam firman Allah. Sikap kreatif kita itu kemudian menjadi salah ketika dia tidak hadir dari sebuah iman yang hidup bersama dengan Tuhan. Cuman yang dikasih oleh Tuhan di dalam masa-masa seperti ini, bagaimana respon kita ketika kita menghadapi keadaan buruk di dalam hidup kita? Bagaimana kita menghadapi kenyataan yang sakit penyakit tidak kunjung sembuh? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kenyataan bahwa perekonomian kita akhir-akhir ini semakin tidak stabil? Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi kenyataan bahwa anak-anak kita hari-hari ini makin sulit diatur, dan kenyataan lainnya yang kemudian kita merasakan rasanya damai dan sukacita itu tidak hadir di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk adalah seorang nabi Tuhan yang dicatat oleh Alkitab itu dia menyaksikan, bahkan dia mengalami sendiri bagaimana kondisi buruk atas bangsanya sendiri. Betapa tidak, dia berhadapan dengan dua keadaan yang menyulitkan. Saya mengkategorikan itu dengan keadaan internal dan keadaan eksternal. Keadaan internal itu terjadi dari bangsanya sendiri, bangsanya yang tidak hidup di dalam kebenaran Allah, bangsanya yang memiliki kelakuan penuh dengan kejahatan, penuh
penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan pemberontakan dan berbagai pelanggaran hukum moral lainnya. Lalu kemudian masalah eksternalnya itu yaitu menghadapi bangsa Kasdim yang akan menyerang bangsa Yehuda atau bangsa Habakuk sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan keseluruhan kitab Habakuk ini, kita bisa melihat sebetulnya garis besar kitab ini begitu sangat menarik sekali. Ketika kita memperhatikan pasal yang pertama dan pasal yang kedua, sebetulnya di sana kita menemukan pola yang sama. Nah, di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11 itu diceritakan di sana bagaimana Habakuk itu meratap, Habakuk itu komplain kepada Tuhan, Habakuk itu mengeluh kepada Tuhan. Dan kemudian di Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai 11 Allah kemudian memberikan respon kepada Habakuk. Nah, pola yang kedua juga kita bisa melihat Habakuk pasal 1 ayat 12. Di sana lagi-lagi Habakuk kedua kalinya komplain kepada Tuhan, berdebat kepada Tuhan, meratap kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kalau Engkau kudus, kalau Engkau suci, kenapa Engkau membiarkan kejahatan ini terjadi? Dan lagi-lagi di pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-20, Allah memberikan respons kepada Habakuk. Sebetulnya kita bisa melihat bahwa Habakuk bukanlah seorang manusia yang tahan terhadap penderitaan. Habakuk bukanlah seorang yang terlalu kuat untuk melihat penderitaan yang terjadi pada bangsanya sendiri. Ekspresinya itu, saudaraku, terlihat seperti seolah-olah sudah putus asa sebetulnya. Kalau kita melihat di ayat yang pertama, pasal yang pertama itu, Habakuk itu mengekspresikan rasa putus asanya, rasa mengeluhnya, rasa komplainnya itu kepada Tuhan dengan bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi Engkau tidak mendengar. Aku berseru tetapi tidak Kau tolong. Apakah kemudian Tuhan menjawab Habakuk dengan segera dan langsung membuat bangsa Yehuda itu menjadi bangsa yang tenang, bangsa yang langsung melakukan kebenaran seperti doa daripada Habakuk ini? Tuhan memang menjawab Habakuk. Kita tidak boleh memungkiri hal itu. Tuhan menjawab. Tetapi kemudian jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan Habakuk, tidak sesuai dengan harapan Habakuk. Justru pada saat ketidakadilan itu terjadi, kejahatan itu terjadi, Allah menghadirkan bangsa lain, yaitu bangsa Kasdim yang begitu puas, begitu menakutkan, memiliki kekuatan besar, dan mereka datang untuk menduduki dan menghancurkan kerajaan Yehuda, kerajaan Habakuk itu sendiri. Demikian juga selanjutnya ketika Habakuk meratap lagi kepada Tuhan, ketika dia mengatakan bahwa bukankah Engkau Tuhan yang kudus? Lalu mengapa Engkau membiarkan orang jahat itu terus melakukan kejahatannya? Dan kemudian kenapa Engkau tidak menghentikan mereka? Lagi-lagi apakah Tuhan menjawab? Yes, Tuhan menjawab Habakuk. Tetapi lagi-lagi jawaban Tuhan itu sepertinya aneh sekali. Tuhan menjawabnya, tetapi lagi-lagi tidak seperti yang diinginkan oleh Habakuk. Tuhan justru menjawabnya dengan cara yang berbeda, dengan mengatakan, ya, nantikanlah, pembalasan dan penghukuman itu memang akan ada, tetapi bukan sekarang. Akan ada waktunya nanti seperti caraku sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya jawaban Tuhan ini mengajak Habakuk itu untuk tetap beriman, melihat pertolongan Allah meskipun keadaan itu tidak seperti yang Habakuk inginkan. Jawaban Tuhan ini mengajak Habakuk untuk beriman, untuk tetap melihat bahwa Allah hadir di dalam terang meski keadaan sepertinya gelap. Beriman untuk tetap merasakan damai meskipun keadaan di sekeliling itu hancur luluh lantang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika kita berhadapan dengan jawaban Tuhan kepada Habakuk ini, sebetulnya ini sedang menggoncang natur kita sebagai manusia yang ingin sekali jawaban doanya itu segera dijawab. Bukankah ketika kita sakit dan kita pengen Tuhan langsung menjawab untuk kemudian Tuhan menyembuhkan?
Jawaban Tuhan kepada Habakuk ini kalau kita berhadapan langsung, ini sebetulnya sedang menggoncang jiwa kita yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dalam kondisi ini Habakuk tetap beriman? Bagaimana kemudian iman daripada seorang nabi Tuhan yang bernama Habakuk ini diekspresikan? Mari bersama kita melihat dua hal yang saya bisa bagikan kepada kita dari Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 17. Yang pertama sebetulnya bahwa iman daripada Habakuk itu diekspresikan melalui pujian kepada Allah, melalui doa kepada Allah yang penuh dengan kekaguman akan pekerjaan, akan kehebatan dan segala hal yang ajaib tentang Allah itu sendiri. Nah, bersama mari kita memperhatikan di ayat yang kedua itu Habakuk memulai pujiannya kepada Tuhan itu dengan kalimat yang sangat indah sekali. Dia memulai dengan kalimat, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Habakuk dalam bagian ini sebetulnya sedang mencoba untuk merecall, sedang mencoba untuk mengingat apa yang pernah dia dengar tentang Tuhan. Nah, apa saja kemudian yang didengar Habakuk mengenai Tuhan itu sebetulnya dirinci nanti di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-15. Artinya sebetulnya dia tidak hanya sekedar mengingat begitu saja mengenai kebaikan Tuhan, tetapi juga menuliskan dan menyebutkan satu persatu akan kebaikan Tuhan itu. Cuma yang dikasih oleh Tuhan, mengingat sebetulnya menjadi bagian yang penting yang dilakukan oleh Habakuk di dalam masa-masa genting. Nah, pertanyaan kepada kita, mengapa kemudian mengingat kebaikan Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting? Kalau saya boleh menanyakan kepada setiap kita pada hari ini, kalau manusia normal ini ya, kira-kira kita itu sebetulnya mudah lupa atau lebih mudah mengingat? Bapak Ibu lebih suka ingat atau lebih suka lupa? Nah, barangkali di antara kita kemudian ada yang menjawab, oh, mengingat itu lebih mudah. Kenapa? Ya apalagi kalau hal-hal buruk, wah itu gampang sekali untuk saya ingat. Saya juga lebih ingat kesalahan atau rasa sakit yang pernah dilakukan oleh orang lain. Bahkan kalau anak muda mengatakan, wah hal yang dilakukan oleh mantan itu lebih terkesan jadinya, sampai seumur hidup mungkin tidak dilupakan. Atau kemudian anak-anak kecil kalau ditanyakan, ya dia lebih mudah mengingat bagaimana papa mama memarahinya. Ya, kita mudah lebih mengingat kalau hal buruk, tetapi bagaimana dengan hal yang baik? Sering sekali kita lebih mudah untuk melupakannya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab itu kita bisa melihat bahwa hal mengingat itu sebetulnya menjadi masalah terbesar manusia. Pada dasarnya manusia itu mudah lupa, mudah melupakan khususnya kebaikan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius itu pasal 14 ayat 13 sampai 21, itu bicara tentang mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang kemudian dimakan oleh 5.000 orang. Nah, kalau sekiranya saya ataupun Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan pada hari ini hadir dan menikmati 5 roti dan 2 ikan pada waktu itu, kira-kira kita mengingat mukjizat itu sampai berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, atau seumur hidup kita? Nah, pada umumnya kita berpikir bahwa mukjizat itu pasti meninggalkan kesan yang sangat mendalam di benak kita, bahkan mungkin di benak para murid pada waktu itu, sehingga mereka tidak melupakan hal itu seumur hidup mereka. Tetapi ternyata kita salah. Matius 15, tidak lama setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu, murid-murid itu berhadapan dengan masalah serupa. Orang yang mengikuti Yesus itu mereka mengalami kelaparan. Lalu murid-murid itu kemudian bertanya kepada Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang begitu besar jumlahnya?
dikasih oleh Tuhan, pertanyaan dari para murid ini sebetulnya sedang menunjukkan bahwa mereka sudah tidak ingat sama sekali bahwa Yesus berkuasa mengatasi hal itu. Bukankah barusan saja mukjizat 5 roti dan 2 ikan itu dimakan oleh 5.000 orang dan sisa 12 bakul? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya rasa hal itu mereka sudah lupakan. Sehingga kemudian lagi-lagi pada saat yang sama Tuhan Yesus itu kemudian melanjutkan mukjizat yang kedua, yaitu 7 roti dan beberapa ikan yang kemudian dimakan 4.000 orang dan tersisa 7 bakul. 2 mukjizat yang hampir sama terjadi itu pasti akan menimbulkan kesan yang sangat mengakar dalam hati para murid-murid. Mereka pasti tidak akan lagi takut kalau berhadapan dengan kelaparan. Mereka tidak lagi takut ketika mereka berhadapan dengan urusan perut. Karena pasti Yesus mampu mengatasi kebutuhan tersebut, bahkan memberikannya secara berlimpah-limpah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini lagi-lagi sebetulnya kita keliru. Kenapa? Nah, setelah peristiwa ini, pasal ke-16 dalam Injil Matius itu, saat mereka menyeberang danau, mereka kemudian lupa membawa roti. Dan kemudian Yesus itu kemudian berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Sebetulnya kalau kita membaca yang Yesus maksudkan itu adalah ajaran Farisi dan Saduki. Tetapi para murid yang sudah lupa tadi, yang sudah takut mengenai urusan perut, mereka mendengar perkataan Yesus itu, pikiran mereka itu kemana-mana, bergerak kemana? Roti yang mereka lupa bawa untuk mereka makan. Nah itu kemudian Yesus menegur mereka dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah ingat kamu 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, sisanya 12 bakul? Tidak juga lupakah kamu 7 lembar roti dan beberapa ikan dimakan oleh 4.000 orang dan sisa 7 bakul? Dan kamu sendiri yang mengumpulkan, para murid sendiri yang mengumpulkan sisa-sisa itu secara melimpah. Saudaraku, seorang yang bernama Ronald Dunn itu dalam bukunya dia berkata bahwa sifat lupa itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk iman kita. Sifat lupa atau tidak mengingat apa yang dilakukan oleh Yesus membuat murid-murid itu tidak pernah percaya bahwa Yesus itu bisa diandalkan. Sifat lupa atau tidak mengingat apa yang Allah lakukan kepada Israel secara berturut-turut, mulai dari Allah membebaskan mereka dari Mesir, menyaksikan Allah membelah laut Teberau, ketika mereka kehausan di Mara, Tuhan mengubah air pahit itu menjadi manis menyegarkan. Saat mereka kelaparan, Allah menyediakan mana setiap pagi turun dari langit. Alkitab mencatat Israel dibanjiri dengan pertolongan Allah, tetapi juga tetap mereka gemetar ketakutan. Mereka bersungut-sungut kepada Allah, bahkan menuduh Allah. Mengapa demikian? Alkitab memberikan jawaban kepada kita. Lupa, tidak mengingat kebaikan Tuhan. Sifat lupa ini membawa kita sebetulnya sering membawa kita pada sebuah pertanyaan, Allah ada di mana? Kenapa rasanya Allah itu tidak ada? Sebuah kisah yang pernah saya baca, ada seekor ikan kecil yang berenang di lautan bebas. Nah, di dalam waktu yang cukup lama itu dia selalu berenang, tetapi dia berenang dengan gelisah dan penuh dengan ketakutan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Lalu suatu ketika ada seekor ikan besar kemudian menyapa dia dan kemudian dia berkata, hei ikan kecil, apakah engkau sedang kelaparan? Apakah engkau sedang mencari makanan sehingga kau gelisah? Engkau seperti ketakutan dan mencari sesuatu yang tidak pernah kau temukan? Lalu
ikan kecil itu dengan lugunya dia kemudian menjawab, "Oh, saya tidak lapar, saya juga tidak takut. Tetapi saya mau bertanya, where is the sea? Di mana laut?" Wah, di mana laut? Padahal sebetulnya dia sedang berada di dalam lautan luas, lautan bebas, lautan yang dalam. Saudaraku, saya mau katakan kepada kita, acap kali di dalam kesulitan hidup kita seperti ikan kecil yang berenang di lautan luas, mencari di mana laut. Kita menghadapi persoalan, kita menghadapi hal-hal sulit di dalam hidup kita, dan kita bertanya, di mana Tuhan? Padahal sebetulnya kita berada di dalam Tuhan. Tuhan itu sebetulnya hadir di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Habakuk dipakai oleh Tuhan untuk mengajak kita kembali, sekaligus menjadi teladan bagi kita untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita pada masa-masa yang sudah kita lalui. Dan Habakuk tidak hanya sekedar mengingat kebaikan Tuhan itu, seperti yang saya katakan tadi, dia mencoba untuk menuliskan secara rinci, mengingat satu persatu peristiwa demi peristiwa. Simon Chan di dalam bukunya Teologi Spiritual itu dia mengatakan bahwa dengan kita mengingat apa yang Allah lakukan pada masa lalu, kita dapat memanfaatkan sumber-sumber bantuan dari masa lalu itu untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga di dalam bukunya itu dia mengusung kemudian sebuah ide, yaitu apa? Menulis jurnal rohani, tulisan perjalanan rohani. Dia mengatakan dengan kita menulis, kita bisa menciptakan sejarah kita sendiri. Dengan menulis itu sebetulnya membentuk identitas sejati kita di dalam berhubungan dengan Allah. Seorang yang bernama Luan Bon juga mengatakan di dalam Journal Keeping bahwa dengan kita menjurnal itu dapat menolong kita sebetulnya untuk mengantisipasi akan Tuhan saat dia berbicara kepada kita di segala waktu melalui keadaan-keadaan kita, misalnya di dalam minat kita, ketika kita berteman, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, sehingga apa? Lebih mungkin kita melihat dan mendengar suara Tuhan. Saudaraku, saya mengatakan kepada kita bahwa dengan mengingat sambil menuliskan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita itu membuat kita selalu aware, membuat kita selalu sadar akan Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Di jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-16, Habakuk meresponi ketika dia mendengar, ketika dia mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Di sana dikatakan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa Habakuk itu setelah dia mengingat perbuatan Allah di dalam hidupnya, hal itu memberikan hasil. Hal itu memberikan dampak di dalam dirinya. Jadi dia mengingat tidak hanya sekedar mengingat, tetapi ingatannya tentang Allah itu membuat hatinya itu gemetar, membuat bibirnya itu menggigil, membuat tulang-tulangnya itu seperti kemasukan sengal, bahkan seluruh apa yang ada di dalam dirinya itu ikut bergetar. Saudaraku, ini dirinci dengan sangat indah sekali oleh Habakuk. Sebetulnya pada saat yang sama dia sedang sadar sekali bahwa dirinya itu bukanlah siapa-siapa. Dirinya itu tidak adalah artinya, dan betapa hebat sekali Allah menolong dirinya. Allah sudah menolong bangsanya. Sehingga kemudian pada akhirnya itu Habakuk memilih untuk apa? Memilih untuk tenang. Tenang dan menantikan Allah bekerja. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat diberkati sekali dengan syair lagu yang barangkali sering sekali kita nyanyikan, kita bisa dengar, yaitu hitung
berkat-Mu. Pujian ini mengatakan bahwa bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan, hitunglah. Pasti kau tercengang akan karyanya. Refnya itu diulang kalimatnya, hitung berkat satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Habakuk mengekspresikan imannya kepada Allah dengan menghitung berkat Allah, mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua sebetulnya yang kita bisa lihat juga di dalam Habakuk ini, bahwa Habakuk itu tetap beriman di tengah keruntuhan, terbukti dengan sikapnya yang kemudian menyerahkan hidupnya itu di dalam kekuatan Tuhan. Ini kita bisa melihat di Habakuk pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan tentu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa percaya sekali bahwa di dalam kepasrahan hati Habakuk kepada kekuatan Tuhan, ini berkaitan sekali sebetulnya dengan siapa Allah yang dia kenal. Jadi tidak saja dia percaya bahwa kekuatan Tuhan itu ada padanya, tetapi juga itu mempengaruhi bahwa dia sungguh-sungguh mengenal Allah yang dia sembah. Dengan mengingat kebaikan Tuhan bagi Habakuk dan bangsanya, sangat mungkin sekali Habakuk itu percaya kepada Allah. Percaya bahwa Allah akan segera menjawab doanya. Dan Habakuk tampaknya tidak saja dia menggambarkan Allah itu sebagai sosok yang membebaskan, tetapi Allah itu dia gambarkan juga sebagai pahlawan perang yang mampu mendatangkan kemenangan, yang mampu memberikan perlindungan, oleh karena dia Allah yang menguasai alam semesta. Saudara-saudara, kalau kita sebetulnya memperhatikan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15, kita membaca di sana bahwa Allah itu menjadi pengendali alam semesta. Laut dipercaya sebagai kekuatan yang menakutkan, perang yang menciptakan kekacauan, tetapi kemudian Allah datang sebagai orang, sebagai pribadi yang mengatasi sumber ketakutan manusia tersebut. Menarik ketika kita memperhatikan ayat yang ke-17 kemudian bahwa di sana juga Habakuk itu menggambarkan suatu kondisi yang sebetulnya seolah-olah harapan itu tidak lagi ada. Dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa segala sumber kehidupan manusia untuk bisa bertahan hidup itu udah habis lenyap. Tidak ada yang tersisa, tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Barangkali untuk melihat hari esok itu sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Tetapi menarik sekali, Habakuk itu kemudian mengatakan bahwa namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Menarik Bapak Ibu Saudara kata-kata ini bahwa Habakuk itu bersorak-sorai di dalam Tuhan. Habakuk bukan berarti dia bersorak-sorai karena bangsanya itu hidupnya jahat dan segala macam. Dia sedang bersorak-sorai itu bukan karena penderitaan, tetapi dia bersorak-sorai itu di dalam Tuhan. Dia bersorak-sorai karena dia tidak memiliki sesuatu yang layak untuk membuat kemudian dia bersorak. Tetapi apa? Karena di dalam Tuhan. Bersorak bukan karena memiliki kekayaan, ya. Bersorak bukan karena memiliki posisi, memiliki pacar, memiliki pasangan. Bersorak juga bukan karena memiliki paras cantik. Tetapi bersorak itu karena apa? Karena Tuhan. Dan ini pasti tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah diambil. Karena apa? Sukacitanya, ketenangannya itu ada
di dalam Tuhan. Dan terakhir yang kita bisa pelajari bahwa Habakuk menyadari bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Nah, Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, ini penggambaran lagi-lagi yang begitu menarik sekali. Kaki rusa di dalam bagian ini kalau kita perhatikan terjemahan aslinya, di sini bukan hanya sekedar kaki rusa saja, tetapi kaki rusa betina. Nah, kenapa ada penekanan seperti ini? Ternyata kita bisa memperhatikan sebetulnya bahwa setiap binatang itu punya cara begitu ya untuk kemudian melindungi dirinya kalau ada musuh. Seperti apa? Dia bisa menerkam, dia bisa melawan. Nah, berbeda sekali kalau rusa. Dia tidak melawan, dia tidak menerkam kalau ada musuh yang menghadang dia. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia punya kekuatan, tapi kekuatannya di mana? Di kakinya. Jadi kekuatan kakinya yang begitu luar biasa itu, dia berlari sekencang-kencangnya. Dan itu menjadi kekuatan daripada seekor rusa, yaitu kakinya. Apalagi rusa betina. Dan disinilah pengakuan Habakuk itu, bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Karena apa? Kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Habakuk menyadari bahwa seluruh responnya itu ada di dalam kekuatan Allah, bukan kekuatannya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani tentu tidak mudah. Di dalam minggu-minggu ini, mulai dari minggu lalu kemarin, Pak Aroma itu mengajak kita untuk memikirkan sebetulnya bagaimana Habakuk itu, dia awalnya itu komplain kepada Tuhan. Dia berkeluh kesah, dia berdebat kepada Tuhan. Tetapi apa? Di dalam iman. Karena dia tahu bahwa Allah tidak pernah berbohong kepadanya. Nah, barangkali juga mungkin ada masa-masa di dalam hidup kita sebagai manusia yang rapuh, sebagai manusia yang tertatih di dalam hidup ini. Mungkin kita pernah sampai di titik kita berdebat kepada Tuhan, kita komplain kepada Tuhan, mungkin kita marah kepada Tuhan, kita bertanya, Tuhan, ini mengapa terjadi? Kenapa virus corona ini tidak pernah berakhir? Tuhan, masih adakah Engkau? Tetapi mungkin jawaban kita, respon kita jangan berhenti pada masa itu. Hari ini kita diajak untuk tidak hanya komplain, tidak hanya mengeluh, tetapi kita maju dengan apa? Dengan kemudian kita mengingat kebaikan Allah yang membuat kemudian kepala kita yang awalnya tertunduk, ketakutan, gemetaran. Tetapi dengan mengingat kebaikan Allah kita berani melihat persoalan hidup kita. Karena apa? Karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur sekali bagaimana Engkau Allah yang berkarya di dalam kehidupan Nabi Habakuk. Begitu indah pengalamannya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh belajar pada hari ini. Tolong kami percaya bahwa kami sebetulnya bukan orang-orang yang selalu siap untuk mengingat kebaikan-Mu. Bahkan acap kali di dalam masalah-masalah terkecil, kami mudah kecut hati, kami mudah ketakutan, kami mudah khawatir. Iman kami terlalu lemah. Tuhan, pada hari ini firman Tuhan mengajar kami bagaimana iman kami terus bertumbuh dengan mengingat kebaikan Allah. Bahkan juga kekuatan kami terus ingat bahwa sungguh hanya berasal daripada Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dan berkati juga hamba-Mu. Biarlah dalam masa-masa sulit, hari esok yang sulit sekali untuk kami tebak, biarlah kami serahkan hal itu kepada Tuhan. Kami belajar tenang, kami belajar bersorak-sorai karena kami ada di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Ya, selamat siang saudara-saudari, baik rekan-rekan sepelayanan dari GKI Puri maupun saudara-saudari yang sudah dipilih untuk menjadi BPP, ya, Badan Pengurus Pos Pekabaran Injil GKI Nias yang ada di Nias. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, melayani Tuhan adalah sebuah kesempatan. Oleh sebab itu, kita menerima jabatan ini dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Alex tadi, bahwa kita melayani tidak ada dikotomi, melayani gereja Tuhan, dan itu juga saat yang sama adalah gereja kita. Jadi milik Tuhan terlebih dahulu, Tuhan berikan kepada kita, dan satu hari kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena Tuhan menyerahkan kepada kita untuk menjalankan dan mengelolanya. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11 dan 12. Dan ialah, yaitu Allah, yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Allah memanggil dan menunjuk kita memiliki jabatan dan tugas yang berbeda-beda. Tujuannya cuma satu, yaitu membangun tubuh Kristus. Saudara-saudari dipanggil bukan supaya punya jabatan saja, tapi saudara-saudari dipanggil, dilantik untuk bekerja bagi Tuhan dan untuk melayani Tuhan dan melayani dunia, melayani gereja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sebagai firman Tuhan, sebelum Yesus kembali ke surga, Yesus menunjuk murid-muridnya dan memberikan perintah amanat agung kepada dia. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya. Dan bayangkan hari ini, Yesus juga mendekati kita sebagai pengurus, sebagai muridnya. Dan Yesus berkata kepada setiap kita pada hari ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kata-kata yang persis sama ini, hari ini secara pribadi berbicara kepada setiap kita oleh Tuhan Yesus. Yesus menempatkan kita dalam jabatan ini adalah supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dalam konteks GKI Nias, menjadikan orang-orang Nias murid Yesus Kristus, membaptis mereka dan mengajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah jabatan dari saudara-saudara dan itulah tugas dari saudara-saudara. Supaya nyata, hari ini saudara-saudari dilantik bahwa saya ingin saudara-saudari untuk menjawab 6 pertanyaan yang akan saya ajukan ini. Nah, saya akan bacakan bersama 6 pertanyaan ini, dan setelah itu saudara baru menjawab bersama-sama. Ya, saya akan bertanya kepada saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, nanti setelah 6 pertanyaan, saya akan menanyakan kepada saudara bagaimana jawaban saudara. Saudara baru jawab ya dengan segenap hati bersama-sama. Ya. Apakah saudara-saudari percaya bahwa saudara-saudari Anda dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaannya yang suci selaku Badan Pengurus Pekabaran Injil di GKI Nias? Apakah saudara-saudari percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya firman Allah yang diilhamkan, sumber pemberitaan dan standar tertinggi dari iman dan kehidupan? Apakah saudara-saudari bersedia dengan setia mengikuti kebaktian dan persekutuan
memperjuangkan kesucian dalam kehidupan serta tekun menjalankan disiplin rohani dalam membaca firman dan berdoa. Apakah saudara-saudari berupaya sekuat tenaga, segenap akal budi, dan penuh sukacita melayani Allah dan gerejanya? Apakah saudara-saudari bersedia bekerja sama dengan jemaat, sesama pengurus, majelis jemaat, mewujudkan kesehatian dalam kehidupan dan pelayanan di gereja? Apakah saudara-saudari menerima dan tunduk kepada tata gereja, tata rumah tangga, dan tata laksana sinode Gereja Kristus Yesus sebagai pedoman berorganisasi dalam Gereja Kristus Yesus? Saya kira saudara mengerti pertanyaannya. Silakan unmute. Saya akan bertanya kepada saudara semua. Boleh unmute supaya saudara bisa menjawab bersama-sama. Ya, semua boleh unmute dulu. Ya, silakan. Dengan 6 pertanyaan di atas, saudara sekalian, bagaimanakah jawaban saudara? Ya, dengan senang hati. Ya, terima kasih. Saudara-saudari sudah menjawab dengan segenap hati. Nah, supaya nyata di hadapan Tuhan, saudara dengan segenap hati, maka meskipun secara virtual, saudara saya undang untuk bersama-sama membacakan ikrar jabatan ini. Meskipun kecepatan nanti akan berbeda hasil suaranya, tapi kita sama-sama mendengarkan. Ya, semua boleh membuka suaranya, boleh unmute, dan silakan membaca bersama-sama ikrar janji berikut ini. Saya hitung sampai 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Memanggil dan menentukan saya dalam suatu pelayanan sebagian maka dengan sukacita saya menerima pelayanan yang di dalam gereja. Saya bekerja sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Kristus yang berhanya untuk dia melaksanakan tugas ini dan berharap dalam doa kebenaran serta kebajikan dan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Sang Pemimpin Gereja. Saya berjanji untuk bersama dengan segenap hamba Tuhan dan sesama pengurus dan anggota jemaat untuk sehati-hati dalam meningkatkan dedikasi yang sudah dimiliki selama ini demi tercapainya visi dan misi Gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan visioner. Kiranya Allah menolong saya. Amin. Allah menolong saudara sekalian. Saya persilakan Bapak Ibu saudara sekalian menundukkan kepala. Maka sebagai hamba Tuhan, hari ini saya akan melantik saudara untuk menjadi badan pengurus pos GKY Nias. Sebagai hamba Tuhan, demi nama Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang memanggil dan menyelamatkan kita, Allah Tritunggal yang kita sembah dan kita layani. Maka hari ini saya melantik saudara-saudari untuk menjadi pengurus, badan pengurus pos pekabaran Injil GKY Nias, masa pelayanan 2021 sampai 2022. Kiranya Allah menambahkan kasih karunia yang berkecukupan di dalam kehidupan saudara. Kiranya Allah Tritunggal menambahkan dan mencukupi talenta pelayanan yang saudara butuhkan. Kiranya Allah Tritunggal menambahkan sukacita dan anugerah khusus ketika saudara menjalankan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama manusia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa Allah tetap bekerja di tengah-tengah rumitnya, riuhnya kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan membawa persembahan kita, dan sembari kita membawa persembahan kita nyanyikan pujian Pujilah Hai Jiwaku, KPPK 413. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus memelihara dan menjamin kehidupan kami. Dan pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menerimanya dan menjadi berkat bagi pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi gereja-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang membawa persembahannya kepada Engkau, ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Dan yang pertama, saudara, bahwa kita tetap mengerjakan ibadah kita secara online sampai pada waktu yang terkemudian, dan kita akan memberitahukan di grup kita bersama supaya kita tahu kapan kita kembali ibadah secara onsite. Yang kedua, persekutuan doa kita tetap laksanakan pada hari Rabu, dan secara online juga diharapkan kepada setiap jemaat Tuhan bisa bersama pada persekutuan doa pada hari Rabu. Jadi segala kegiatan saudara, baik itu di remaja ataupun di pemuda, kita akan tetap mengerjakan pelayanan ini secara online, dan juga untuk sekolah minggu. Jadi mari perhatikan Bapak Ibu, ibadah sekolah minggu ada di dalam 3 kelas, kelas kecil, kelas besar, dan juga tunas remaja. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, mari dampingi anak-anak kita untuk beribadah bersama. Saudara-saudara, demikianlah warta yang kita bisa dengarkan bersama, dan mari kita memperhatikan dan ikut mendoakan seluruh pekerjaan dan pelayanan kita pada minggu sepekan ini. Dan saudara, saya mengajak kita untuk berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada, baik itu jemaat yang sakit dan juga pergumulan-pergumulan yang lainnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang.
Engkau yang mengerti setiap tetesan air mata kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang peduli. Bahkan sehelai rambut kami jatuh, Tuhan tahu. Walaupun kadang-kadang kami tidak sadari akan hal itu, tetapi Engkau tahu Tuhan betapa pedulinya Engkau dan betapa Engkau mencintai dan mengasihi kami. Itu sebabnya kami membawa seluruh keberadaan kami pada hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan, sakit penyakit yang Tuhan izinkan jemaat Tuhan alami, kiranya Tuhan tolong. Tuhan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu untuk terus memiliki pengharapan, memiliki kasih, memiliki iman di dalam Yesus Kristus untuk menanggung seluruh pergumulan dan kesulitan yang Tuhan izinkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan penyakit COVID. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak kami yang sedang terpapar. Kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan Tuhan pulihkan keadaan mereka. Jemaat lainnya, keluarga Pak Helmon, kiranya juga Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan kami percaya anugerah-Mu cukup bagi mereka ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang lainnya, Ibu Ina Mary, dan orang tua kami yang sudah sampai pada usia yang indah, kiranya Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati Bapak Amalis, Bapak Amawira, Mama Puji, Mama Erwin, dan seluruh orang tua kami yang mencapai usia yang telah Tuhan izinkan. Kiranya hati tetap terjaga di dalam takut akan Engkau. Berkati juga untuk setiap kami hamba-hamba Tuhan, apapun yang menjadi pelayanan kami, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami yang bekerja di pemerintahan juga Tuhan tolong, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin. Hati yang takut akan Tuhan terus limpahi bagi jemaat-Mu. Dan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang bergelut dalam bidang politik, kiranya mereka berjuang dengan memiliki prinsip keadilan sosial dan memperhatikan kaum-kaum tertindas. Kiranya Tuhan tolong berikan hati yang terus bertekun kepada mereka untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dan jangan kehendak kami yang jadi atas doa kami, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Doxologi. Kiranya sejahtera daripada Allah Bapa melimpah ruah dalam kehidupan kita. Kiranya kelegaan dan sukacita di dalam Yesus Kristus juga melimpah dalam kehidupan kita. Dan kiranya penghiburan pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hati kita masing-masing, mulai pada hari ini sampai pada kita berjumpa dengan Kristus Yesus. Amin. Kembali saat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.